Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Nurmala Fauzia dari Prodi Farmasi. Akan sedikit menerangkan atau mensosialisasikan tentang coronavirus atau COVID-19. Nah, sobi-sobi online di sini mungkin udah pada tahu ya tentang COVID-19 yang sedang merajalela di dunia ini atau sedang gempar-gemparnya gitu. Nah, apa sih coronavirus dan COVID-19 itu? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Nah, pada manusia biasanya disebabkan karena penyakit infeksi saluran di pernapasan, mulai dari flu hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Nah, coronavirus ini ada jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa ini yang muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ini. Nah, apakah COVID-19 sama seperti SARS? Nah, COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya saja. Nah, untuk gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS ada pada 9,6%, lebih tinggi dibanding COVID-19, kurang dari 5%. Walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibandingkan SARS, COVID juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding dengan SARS. Nah, apa saja sih gejala COVID-19 itu? Gejala umum yaitu berupa demam yang kurang lebih 380 derajat Celcius atau batuk kering dan sesak napas dan yang lainnya. Jika ada orang yang dalam 14 hari belum muncul gejala tersebut, pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan atau lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Nih, daftar negara terjangkit dapat dipantau melalui website. Ada ya di Google, nanti saya share seberapa bahayanya sih COVID-19 ini. Nah, seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Nah, sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah seperti disertai dengan pneumonia atau kesulitan bernafas yang biasanya muncul secara bertahap. Nah, walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah atau sekitar 3%, mungkin sekarang udah sampai 90% ya, namun bagi orang manusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti mempunyai penyakit diabetes atau tekanan darah tinggi dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk sakitnya menjadi parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 95% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Namun juga angka kematian pun semakin meningkat juga ya. Nah, bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID? Nah, bagaimana coba? Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID. Penyakit ini menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk ataupun kalian bersin. Nah, droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata ataupun hidung ataupun mulut ataupun yang lainnya, maka orang itu bisa terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 itu ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Nah, inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini para ahli masih terus melakukan penyelidikan
Untuk menentukan sumber virus itu, jenis paparan dan cara penularannya. Tetap pantau sumbernya ya, yang akurat, atau lihat-lihat di berita bagaimana perkembangan penyakit ini. Nah, apakah COVID-19 itu dapat ditularkan dari orang yang tidak bergejala? Menurut kalian gimana? Nah, cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil droplet yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk ataupun bersin. Saat ini, WHO menilai bahwa risiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID-19 sama sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun, banyak orang yang teridentifikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan saja seperti batuk ringan ataupun tidak mengeluh sakit yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakitnya. Sampai saat ini, para ahli juga masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan periode penularan atau masa inkubasi COVID-19. Lalu menurut kalian nih, apakah virus penyebab COVID-19 dapat ditularkan melalui udara? Gimana? Tidak ya. Hingga saat ini penelitian menyebutkan bahwa virus penyebab COVID-19 itu ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil atau droplet dari saluran pernapasan. Bisakah manusia terinfeksi COVID-19 dari hewan? COVID-19 disebabkan oleh salah satu jenis virus dari keluarga besar coronavirus yang umumnya ditemukan pada hewan. Nah, sampai saat ini sumber hewan penular COVID-19 itu belum diketahui ya. Para ahli terus menyelidiki berbagai kemungkinan jenis hewan pada hewan penularnya. Nah, bisakah hewan peliharaan menyebarkan COVID-19? Nah, saat ini belum ditemukan juga bukti yang kuat bahwa hewan peliharaan seperti anjing atau kucing dapat terinfeksi virus COVID-19. Namun, akan jauh lebih baik untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air setelah kontak dengan hewan peliharaan ataupun hewan-hewan yang ada di luaran. Nah, kebiasaan ini dapat melindungi Anda atau kalian semua terhadap berbagai bakteri umum seperti E. coli dan Salmonella yang dapat berpindah antara hewan peliharaan dan manusia. Nah, berapa lama sih virus ini bertahan di permukaan benda? Sampai saat ini juga belum diketahui dengan pasti berapa lama COVID-19 itu mampu bertahan di permukaan suatu benda. Meskipun studi awal menunjukkan bahwa COVID-19 itu dapat bertahan hingga beberapa jam tergantung jenis permukaan, suhu ataupun kelembaban lingkungan. Namun, disinfektan sederhana dapat membunuh virus tersebut sehingga tidak mungkin menginfeksi orang lagi. Nah, jadi pentingnya untuk kalian memakai disinfektan dan membiasakan cuci tangan dengan air dan sabun ataupun hand rub berbasis alkohol serta hindari menyentuh mata, mulut ataupun hidung. Lebih efektif melindungi diri Anda sendiri ya. Apakah sudah ada nih vaksin untuk COVID-19? Nah, untuk sekarang vaksin sudah banyak ya, sudah sampai ke tahap ketiga dan banyak juga varian vaksin lainnya. Pengembangan apakah antibiotik efektif dalam mencegah dan mengobati COVID-19? Nah, tidak ya. Antibiotik hanya bekerja untuk melawan bakteri saja, bukan virus. Ingat ya, bukan virusnya, tapi hanya bakterinya saja. Oleh karena itu, COVID-19 disebabkan oleh virus, maka antibiotik tidak bisa digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan. Namun, jika Anda dirawat di rumah sakit dan didiagnosis COVID-19, Anda mungkin akan diberikan antibiotik karena seringkali terjadi infeksi sekunder yang disebabkan dari bakterinya. Nah, siapa saja yang dapat beresiko terinfeksi COVID-19? Orang yang tinggal atau bepergian di daerah manapun virus COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin beresiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara atau terjangkit, ataupun yang kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja, ataupun tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Nah,
petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 berisiko lebih tinggi dan harus konsisten melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.